Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan berkaitan dengan kongruensi segitiga dan lingkaran. Tepatnya kita akan bahas teorema 9 sampai dengan 14. Silakan disimak dengan baik. Kita mulai dengan definisi. Ada definisi tentang daerah interior suatu sudut. Yang dimaksud daerah interior suatu sudut yaitu ketika misalnya kita membuat sudut, kita buat sudut misalnya seperti ini, ya, di mana sudut itu merupakan gabungan dari dua buah sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, yang dimaksud dengan daerah interior sudut itu adalah daerah yang ini, ya. Nah, didefinisikan ketika kita membuat sinar garis yang baru dan sinar garis itu berada di antara dua kaki sudut, maka itulah yang dimaksud dengan daerah interior sudut. Nah, tapi ketika kita membuat sinar garis yang baru tetapi tidak di antara dua kaki sudut, maka ini bukan daerah interior sudut. Oke, itu tentang daerah interior sudut. Kemudian definisi yang kedua, daerah interior suatu segitiga. Misalnya kita buat segitiga seperti ini, ya. Oke. Seperti ini. Yang dimaksud daerah interior suatu segitiga adalah daerah yang ini. Ya, daerah yang ini. Yang didefinisikan dengan himpunan titik-titik persekutuan dari daerah dalam sudut-sudut segitiga itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke postulat 14. Postulat 14 berbunyi suatu garis yang memotong salah satu sisi suatu segitiga dan melalui daerah dalam suatu segitiga tentu memotong sisi yang kedua dari segitiga itu, atau yang disebut dengan aksioma pas. Jadi ketika kita punya segitiga seperti ini, ya, kemudian ada garis yang memotong salah satu sisi suatu segitiga, misalnya ini garis memotong salah satu sisi suatu segitiga, maka memotong sisi kedua dari segitiga itu. Maka kalau kita lanjutkan pasti akan memotong sisi yang kedua dari segitiga itu. Misalnya kita buat lagi dari arah sini, nah, ini pasti akan memotong sisi yang kedua dari segitiga itu. Ini yang disebut dengan garis aksioma pas, ya. Garis aksioma pas. Oke, berikutnya kita lihat postulat 16. Postulat 16 ini setiap sudut mempunyai garis bagi. Jadi kalau ada sudut, ya, pasti memiliki garis bagi, ya. Ini garis bagi maksudnya, garis bagi, sehingga akan membentuk dua sudut yang memiliki ukuran yang sama. Kemudian kita lihat dalil 9. Dalil 9 ini, jika dua sisi suatu segitiga kongruen, maka sudut di hadapan kedua sisi kongruen. Oke, karena ini dalil maka perlu dibuktikan. Silakan dilihat pembuktiannya ada di buku. Saya akan menjelaskan isi dari dalil ini. Misalnya ada dua segitiga, ya. Misalnya ada segitiga seperti ini, ya. Oke, kemudian diketahui misalnya ini A, B, C. Misalnya diketahui bahwa AC ini kongruen dengan BC, ya. Nah, karena AC kongruen dengan BC, maka sudut di hadapan kedua sisi yang kongruen itu adalah kongruen, ya. Maka sudut A ini akan kongruen dengan sudut B, ya, kongruen sudut B. Jadi kalau kita tuliskan ini AC ini kongruen dengan BC, maka sudut A ini kongruen dengan sudut B. Nah, ini isi dari dalil 9. Sekarang kita lihat dalil 10. Jika dua sudut dari suatu segitiga adalah kongruen, nah ini kebalikan dari dalil 9.
Maka misalnya ada segitiga ABC seperti ini ya. A, B, C. Diketahui sudut A ini kongruen dengan sudut B. Maka sisi di hadapan dari dua sudut itu kongruen. Sisi di hadapan sudut A adalah BC. Sisi di hadapan sudut B adalah AC. Maka kalau dituliskan jika sudut A itu kongruen dengan sudut B, maka ya, sisi AC itu akan kongruen dengan sisi BC. Ini isi dari dalil 10. Oke, kemudian kita lanjut dalil 11. Dalil 11 berisi jika dua segitiga kongruen dengan segitiga yang sama, maka kedua segitiga yang pertama kongruen. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini, misalnya ada segitiga ini A, B, C, kemudian ada segitiga lagi yang lain. Misalnya ini D, E, F, kemudian ada lagi misalnya segitiga X, Y, Z ya. X, Y, Z. Jadi diketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga X, Y, Z, kemudian segitiga D, EF itu kongruen dengan segitiga X, Y, Z, maka segitiga A, B, C itu kongruen dengan segitiga D, EF. Nah, ini isi dalil 11 ya, isi dalil 11. Kita lanjutkan postulat 17. Postulat 17 itu berisi jika kita punya garis, kita langsung saja jika ada garis seperti ini misalnya, dan sebuah titik P pada garis itu, misalnya di garis ini ada titik P, maka kita dapat mencari sebuah titik lain Q pada garis itu sedemikian sehingga segmen PQ kongruen dengan sembarang segmen garis yang diketahui. Misalnya sebelumnya sudah ada titik R di sini ya. Nah, maka kita bisa menentukan titik lain yang berakibat pada misalnya titiknya adalah titik Q, maka nanti PQ itu akan kongruen dengan PR. Maka kita bisa menentukan titik Q di sini ya, sehingga mengakibatkan PQ ini ya kongruen dengan PR. Nah, itu isi dari dari postulat 17. Sekarang postulat 18. Kalau postulat 17 tentang garis, 18 tentang sudut. Jadi ketika ada sudut misalnya ini ya, misalnya ini O, misalnya ini A gitu, misalnya ini B. Nah, AOB adalah sudut yang diketahui sebelumnya, maka kita bisa buat sudut lain yang kongruen dengan sudut AOB, sehingga yang mungkin adalah ke sini, yang pasti adalah ke sini, sehingga membentuk sudut BOC kongruen dengan AOB. Ini postulat 18. Kemudian dalil 12. Dalil 12 berisi dua segitiga adalah kongruen jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya dan ketiga sisi-sisi segitiga yang satu kongruen dengan ketiga sisi yang berkorespondensi dari segitiga yang lain. Nah, dalil 12 ini adalah salah satu senjata kita ketika kita akan membuktikan bahwa apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak. Sebelumnya sudah diketahui postulat 12 dan 13, postulat sisi sudut sisi dengan sudut sisi sudut, maka kita bisa menambahkan dengan dalil 12 yaitu dalil sisi ya. Jadi misalnya ada dua segitiga A, B, C dengan D, E, F. Nah, ketika AB kongruen DE, kemudian AC kongruen DF dan BC kongruen EF,
maka kita bisa katakan bahwa segitiga A BC itu kongruen dengan segitiga DEF ya. Jadi ketika semua sudut yang berkorespondensi ini kongruen, maka kedua segitiga itu kongruen. Kemudian kita lihat dalil 13. Nah, dalil 13 ini kita bisa menunjukkan bahwa dua segitiga itu kongruen dengan syarat sisi di antara sisi miringnya ya. Sisi miringnya kongruen. Ya, kita gambar dulu biar lebih mudah. Nah, ini misalnya ada dua segitiga siku-siku ya. Jadi ini khusus untuk segitiga siku-siku ya. Misalnya ini ada segitiga siku-siku A BC dengan siku-siku di A, kemudian ini ada segitiga DEF dengan siku-siku di D, maka sudut A, sudut A ini kongruen dengan sudut D karena siku-siku ya, karena ini siku-siku berdasarkan dalil 1. Kemudian diketahui salah satu sisi ya, salah satu sisi siku-sikunya bisa AB dengan DE atau ya bisa AB dengan DE atau AC dengan DF ya. AC dengan DF, kemudian ditambah satu lagi sisi miringnya. Sisi miring ya. BC kongruen EF ya, kongruen EF, maka segitiga A BC kongruen dengan segitiga D EF. Nah, ini. Jadi dalil 13 ini khusus membuktikan dua segitiga yang siku-siku itu kongruen ya. Dua segitiga siku-siku itu kongruen. Syaratnya tadi sisi miringnya kongruen, kemudian salah satu sisi siku-sikunya kongruen, maka kedua segitiga itu kongruen. Itu dalil 13. Dalil 14 ini tentang jari-jari lingkaran. Jadi saya kira udah mudah difahami bahwa jari-jari lingkaran itu semuanya kongruen ya. Jadi kalau misalnya di sini ada lingkaran, kemudian ini titik pusatnya di O, kemudian ini ada jari-jari OA, kemudian ada jari-jari OB, kemudian ada jari-jari OC, maka OA itu kongruen dengan OB, kongruen juga dengan OC karena semuanya ini jari-jari lingkaran. Nah, itu dalil 14. Sekarang kita akan bahas secara detail pembuktian dalil 13 seperti yang sudah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Oke, saya sudah menuliskan dengan rinci pembuktiannya, silakan dilihat. Inti dari dalil 13 sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalil 13 ini adalah dalil untuk pembuktian dari dua segitiga siku-siku itu kongruen ya. Dua segitiga siku-siku itu kongruen. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini, diketahui sudut AB ini kongruen ya. Sudut BE kongruen. Ini sudut B dengan sudut E ini kongruen karena siku-siku menggunakan dalil 1 tadi ya. AC kongruen DF. Ini AC ya. AC kongruen dengan DF. Kemudian AB kongruen DE. AB ini kongruen dengan DE. Oke, terlihat ya. Terlihat ada sudut siku-siku tentu kongruen, kemudian ada sisi miring yang kongruen, kemudian ada sisi siku-sikunya, salah satu sisi siku-sikunya kongruen. Kita lihat pembuktiannya. Yang pertama, titik A pada AC terdapat sudut yang kongruen dengan sudut FDE. Titik A pada AC, titik A pada AC terdapat sudut yang kongruen dengan sudut FDE. FDE. Sudut ini disebut dengan CAR, oke. Yang ini maksudnya sudut CAR ya, sudut CAR. Ini alasannya tadi kita sudah saya jelaskan
Postulat 18. Jadi kita bisa membuat sudut lain yang kongruen dengan sudut yang diketahui. Kemudian langkah kedua yaitu pada AR ada titik P sehingga AP kongruen DE. Pada AR ada titik P, jadi kalau kita diperpanjang ini misalnya di sini titik R, perpanjang terus ini ada titik P sehingga AP ini ya, sehingga AP ini kongruen dengan DE ya. Kongruen dengan DE. Kongruen dengan ini. Ya. Ini postulat 17. Jadi kita bisa membuat segmen garis yang kongruen dengan segmen garis yang diketahui sebelumnya. Nomor 3 ada garis PC yang melalui P dan C. Ada garis PC, ya, kan ada dua titik ya. Ada titik P dan titik C, maka kita bisa membuat garis dari P ke C. Melalui dua titik hanya dapat dibuat sebuah garis. Ini postulat 4 ya, postulat 4. Kemudian nomor 5 AC kongruen DF. AC kongruen DF diketahui ya. Kemudian nomor 6 segitiga APC kongruen segitiga DEF. APC kongruen dengan DEF. Kenapa? Kita bisa menggunakan postulat sisi sudut sisi. Sisi yang mana tadi ya? Sisi ini AP kongruen DE, sudutnya sudut P kongruen dengan sudut ini ya, sudut nomor 1 ya, sudut CAR kongruen dengan sudut FDE yang ini ya. Ya. Di sisi sudut, kemudian sisi AC kongruen dengan DF. Jadi maksud sisi sudut sisi itu adalah sisi yang ini sudutnya, kemudian sisi DF ini ya. Sisi sudut sisi. Maka segitiga APC kongruen dengan segitiga DF. Kemudian kita bisa menggunakan definisi poligon kongruensi, sudut P kongruen dengan sudut E ya, sudut P yang ini kongruen dengan sudut E. Kemudian diketahui bahwa sudut B itu dengan sudut E siku-siku ya, diketahui ini sudut B dan E siku-siku. Karena dua sudut ini siku-siku, maka kita bisa katakan kongruen menggunakan dalil 1 ya. Jadi dalil 1 ini dibawa-bawa terus nih ya. Nah, jadi jangan lupakan ya, jangan lupakan yang pertama itu, jangan suka dilupakan. Nah, ini. Nah, kemudian nomor 10 sudut P kongruen sudut B. Transitif 78. Tadi nomor 7 itu mengatakan sudut P kongruen sudut E. Nomor 9 sudut B kongruen sudut E. Ini lihat ada sama-sama sudut E. Maka kita bisa gunakan transitif sehingga sudut P kongruen sudut B ya, sudut P kongruen sudut B. Kemudian 11 AB kongruen DE diketahui ya, ini AB kongruen DE diketahui. 12 AB kongruen AP transitif 2, tadi nomor 2 yang ini ya, AP kongruen DE. Kemudian 11-nya AB kongruen DE, sama-sama ada DE ya, sama-sama ada DE, maka kita bisa katakan AB kongruen AP ya, AB kongruen AP. 13 sudut ABP kongruen sudut APB. ABP yang mana? ABP yang ini ya, maksudnya ini. ABP kongruen dengan APB. APB yang ini. Kenapa bisa begitu? Menggunakan dalil 9. Tadi sudah dijelaskan dalil 9 itu ketika ada segitiga kemudian diketahui dua sisinya kongruen, maka sudut di hadapannya kongruen. Karena AB dan AP sudah kongruen, maka sudut di hadapannya yaitu sudut ABP dan APB itu kongruen, menggunakan dalil 9. Kemudian sudut CBP yang ini, yang satu lagi ya, CBP kongruen dengan CPB, kongruen dengan CPB. Apakah ini menggunakan dalil 9? Tidak, karena tidak diketahui sisi BC kongruen sisi PC. Kemudian pakai apa? Nah, ini menggunakan dalil 6. Kenapa pakai dalil 6? Karena sudut B dan sudut P itu siku-siku, sehingga sudut ini merupakan komplemennya dari sudut yang lain. Maka kita bisa gunakan dalil 6 yang berisi bahwa ada dua sudut yang komplemen terhadap dua sudut yang kongruen, maka kedua sudut itu kongruen. Dalil 6. Oke, jadi saya sarankan dalil-dalil ini harus paham ya, harus paham sehingga mudah dalam pembuktian.
Berikutnya nomor 15, CB kongruen CP. CB yang ini ya, ini akibatnya ke sini. CB kongruen CP berarti menggunakan dalil 10, kebalikan dari dalil 9. Nomor 16, segitiga ABC. ABC kongruen segitiga APC menggunakan postulat sisi sudut sisi. Yang ini sisi sudut sisi ya. Yang terakhir 17, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF seperti yang kita harapkan ya. Ini menggunakan dalil 11. Kenapa? Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga APC ya. Kemudian tadi diketahui juga bahwa segitiga APC kongruen dengan segitiga DEF ya. Jadi ada dua segitiga yang kongruen terhadap segitiga yang sama, sehingga kita bisa gunakan dalil 11 bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka terbukti. Berikutnya kita akan lihat contoh soal nomor 1. Diketahui pusat lingkaran di O ya, ada dua lingkaran pusatnya di O dengan lingkaran yang pusatnya di M ya. Kemudian berpotongan di A dan B, berpotongan di titik A dan B. Buktikan OM garis bagi sudut AOB. OM yang ini maksudnya garis bagi sudut AOB. Oke, jadi tujuannya adalah OM ya merupakan garis bagi sudut AOB. Oke. Coba kita pikirkan supaya OM garis bagi sudut AOB apa? Nah, tentu kita harus buktikan bahwa sudut yang ini ya, karena namanya garis bagi maka akan membagi dua sudut ini sama besar ya. Ini juga sama, ini akan membagi OM ini akan membagi dua sudut ini sama besar. Maka supaya OM garis bagi sudut AOB, kita harus buktikan dulu bahwa sudut AOM itu kongruen dengan sudut BOM. Sudut BOM. Nah, supaya sudut AOM ini kongruen dengan sudut BOM, maka harus dibuktikan dulu bahwa segitiga AOM ya, segitiga AOM itu kongruen dengan segitiga BOM ya, kongruen dengan segitiga BOM. Nah, pakai apa? Kita sudah punya modal 3 ya, postulat sisi sudut sisi, postulat sudut sisi sudut, kemudian yang terbaru tadi yaitu bisa menggunakan dalil sisi sisi sisi. Mana yang mungkin? Kita lihat dari yang diketahui. Diketahui ini ada garis OM ya, ada garis OM ya. Ada garis OM, kemudian OA, OB itu merupakan jari-jari lingkaran, AM juga jari-jari lingkaran, BM juga merupakan jari-jari lingkaran. Maka yang mungkin bisa digunakan dalam pembuktian dua segitiga kongruen ini yaitu menggunakan dalil yang sisi ya. Dalil sisi yang mana? Sisi OA kongruen dengan OB ya. OA itu kongruen dengan OB. Kemudian MA kongruen dengan MB ya. MA kongruen dengan MB ya. Kemudian yang terakhir bahwa OM itu kongruen dengan OM. Kenapa? Menggunakan sifat refleksif ya. Karena ini jari-jari atau kita sebut alasannya dalil 14 ya. Ini juga sama alasannya dalil 14, yang ini yaitu menggunakan sifat refleksif. Oke ya, jadi cara proses berpikirnya seperti ini dalam pembuktian. Silakan nanti dibuat dalam bentuk tabel seperti biasa.
Oke, berikutnya kita bahas contoh soal nomor 2 ya. Kalian bisa lihat di halaman 48. Pembuktian lengkapnya sudah ada. Saya akan bahas proses berpikirnya seperti biasa. Kita tuliskan OC garis bagi OC garis bagi sudut AOB. Oke, ini tujuannya ya. OC garis bagi sudut AOB. Kalau OC garis bagi sudut AOB, maka harus dibuktikan bahwa ini ya, bahwa sudut AOC kongruen dengan sudut BOC. Nah, berarti kita harus buktikan sudut AOC kongruen dengan sudut BOC ya. Nah, supaya dua sudut ini kongruen, maka kita lihat mana yang mungkin. Ternyata kita bisa buktikan dulu bahwa segitiga AOC itu kongruen dengan segitiga BOC. Menggunakan apa? Kita lihat ya. Yang mungkin kita bisa lihat bahwa ada OC kongruen OC menggunakan refleksif, kemudian OCA itu siku-siku ya, ini siku-siku karena diketahui OC itu tegak lurus AB. Kemudian ini tadi ini refleksif kongruen. Kemudian kita lihat bahwa OA itu dan OB itu merupakan jari-jari ya. Yang ini OA dan OB merupakan jari-jari, maka kita bisa gunakan dalil 13 ya. Dalil 13 yaitu sisi ya. Ini sisi sudut ya. Oke, sisi yang mana? Kita bisa menentukan OA itu kongruen OB ya. Ini alasannya menggunakan dalil 14 ya, dalil 14 tentang jari-jari lingkaran. Kemudian sisi yang lain yaitu OC kongruen dengan OC, yaitu menggunakan refleksif ya. Kemudian sudut sudut ini maksudnya adalah sudut OCA ya, OCA kongruen dengan sudut OCB. Kenapa? Karena siku-siku. Kalau siku-siku berarti kongruen menggunakan dalil 1 ya. Nah, saya kira seperti ini proses berpikirnya, nanti dibuat dalam bentuk tabel seperti biasa. Terima kasih, mungkin itu yang bisa disampaikan pada video kali ini. Silakan dipelajari dengan baik, dan jika ada yang bertanya silakan di komentar di Google Classroom di kelasnya masing-masing, atau di video YouTube ini di bagian komentar, dan silakan dipelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.